Aceh yang sudah tunduk kepada Belanda, sudah bersahabat ke Belanda, diberikan obat penenang, ya, supaya jadi pengecut. Bahasa Aceh di sini gusuan, ya. Jadi orang Aceh dianggap berani, jadi sengaja diberi ramuan buat orang Aceh gusuan. Jadi siapapun yang sudah dekat dengan dia, orang sudah pengecut, ya. Jadi ada ramuannya, bukan hanya ditakut-takuti, tapi memang ada benda yang diberikan lewat makanan, ya. Jadi tersebut dalam kitab ini, ya. Ada perbuatan demikian. Jadi orang yang berani akhirnya jadi pengecut, ya. Orang yang mudah tergerak kalau mendengar jihad sudah tidak berani lagi, ya. Jadi lewat sejenis ramuan, ya. Itu juga cara kedua, ya. Cara kedua. Yang lain adalah disogok dengan harta, dengan pakaian. Karena pada zaman itu orang tampil dengan pakaian bagus-bagus adalah barang langka, ya. Mahal, ya. Zaman kecil saya sendiri masih barang pakaian itu langka, mahal, ya. Dapat beli celana pingkong saja untuk setahun, ya. Kain dari Hong Kong, ya. Untuk setahun tak ganti-ganti, mahal memang. Lewa pingkong. Hong Kong itu Hong Kong padahal. Lupi Hong Kong. Pi. Japi. Japi. Japi Hong Kong. Hong Kong, jadi Hong Kong sebenarnya. Dulu ada beras rangung. Waktu Aceh lapar, beras rangung. Kalau ada beras itu anak-anak nangis. Oh, menangis, merangung. Merawung. Tapi sebenarnya rangon. Beras Birma. Punya cubit. Jadi Belanda yang bawa pakaian bagus-bagus, ya, dihadiah kepada orang Aceh, ya, yang membuat penampilan orang-orang cukup berbeda, ya, keren. Itu juga salah satu cara, ya. Disogok dengan pakaian. Ini ramuan pun, ramuan ada iba dari itu atau Mungkin ejak Betawi kecil pegat. kan ya ramuan pun, kan ija ramuan. Ramuan. Juga ide. Bius. Bius dari candu saja bisa. Dari ganja. Dari ganja. Gula candu. Dari candu bisa kan, dari Botrong itu. Botrong pungo, Buat orang jadi gila, nama saja Botrong pungo. Ya. Turung gila. Jadi diaduk dengan macam-macam, jadi membuat orang Aceh stres. Tidak ada pikiran lagi untuk melawan Belanda, ya. Sudah sibuk urus sendiri, malah dia harus diurus orang lain. Jadi buat orang Aceh itu memang, ya. Buat orang Aceh. Apiun ya. Apiun nanti itu. Apiun. Tawaknya nanti. Jadi itu juga disebut di sini bahwa Belanda juga berbuat demikian, ya. Kepada orang yang tidak bisa sekedar disogok dengan pakaian, diberi uang, ya. Memang saudagar, orang penguasa Hulu Balang, pakaian sudah terbiasa keluarga mereka, ya. Karena ada hubungan luar negeri. Dibawa yang dicari selama ini uang. Jadi macam-macam cara dibuat oleh Belanda untuk memudahkan, ya,
mengalahkan Aceh. Jadi dalam kitab ini disebut sampai apa paling terperinci kedatangan Belanda. Datang dari mana? Jam berapa, walaupun sebut dengan masa duhur, masa duha, sampai ke tanggal, tapi semua tanggal hijrah. Tanggal, bulan, tahun. Jadi Belanda datang ke Aceh 1289 Hijriah. 1289 Hijriah. Ya. 1829. 1873 itu sama dengan 1289 Hijrah. 1873 sama dengan 1289 Hijriah. Berarti lengkap dah itu ya. Jadi terperinci tat. Kemana-kemana bergerak disebut memang. Ya? Dari dia mendarat, bergerak itu disebut. Dari segi sejarah perang Belanda di Aceh ni sangat aktual, kuat. Ya? Karena ditulis oleh pelaku sejarah. Ya? Beliau memimpin sendiri perlawanan. Jadi kuat sekali. Ya? Jadi bukan dongeng. Ini bukan hikayat. Ini memang fakta sejarah. Ya? Bahasa Jawa boleh. Ya. Tulisannya ini bahasa Jawi, ya. Huruf bahasa Melayu tapi bukan bahasa Aceh. Jadi ini bahasa Melayu. Dalam disertasi Tuqorul Alfian Perang Jalan Allah disebut kitab ini, ya. Tapi saya dan orang lain tidak bisa tahu di mana naskah aslinya, ya. Tapi ini oleh De Senuin Di Belanda. mencari ke Belanda, ya. Di Leiden ya. Dicari ke Belanda, diberikan kepada Profesor Amirul Hadi. Beliau mengalih-aksarakan dan memberi anotasi, catatan-catatan. Saya ikut membantu terutama dalam hal menterjemahkan bahasa Aceh lama. Ini banyak sekali, walaupun bahasa Melayu bercampur dengan bahasa Aceh dan bahasa Arab. Pak ini memang ahli bahasa Arab, terkena di UIN. Bahasa Arab tak masalah. Tapi bahasa Aceh lama karena bukan orang yang bisa bahasa Aceh dari kecil. Beliau baru mendengar bahasa Aceh waktu kuliah ke sini. Ya. Orang dari Aceh Selatan. Waktu kuliah sini kata beliau baru mendengar bahasa Aceh. Sana kampungnya enggak mendengar. Tapi sekarang sudah jadi ahli bahasa Aceh karena mau mempelajari. Ya. Karena mau mempelajari. Di situ ada bahasa Arab, bahasa Aceh, bahasa Melayu. Itu biasa pada zaman dulu. Kalau sekarang orang-orang Peter, profesor, doktor, kapan pun ngomong-ngomong pasti masukkan bahasa Inggris. Ya? Karena etika, ya, kehebatan, satu tanda. Orang terpelajar. Untuk zaman dulu orang ulama juga demikian. Mereka juga ada sifat. Masukkan bahasa Arab. Masukkan bahasa Persi. Ada rasa bangga di situ menunjukkan keilmuan. Ya? Jadi sekarang bahasa Inggris. Sebentar lagi karena banyak orang kita dikirim ke negeri Cina mungkin sudah bahasa Cheng Chong Ha, ya. Sudah orang campur dengan bahasa Cina nanti. Ya? Bahasa Inggris sudah ketinggalan. Ya?